Gua ngelihat frugal living ini sebagai apa ya? Bisa dibilang way of life, sebuah pilihan hidup di mana lu memilih untuk frugal living. Setahu gue sih itu gaya hidup yang iritnya bener-bener irit banget gitu, sampai mereka nggak konsumtif lah, kayak beli baju tuh mereka bajunya nggak ganti, mungkin kayak gitu ya sepengetahuan gue. Frugal living yang gue tahu tuh gaya hidup yang hemat, tapi bukan cuma sekedar hemat ya. Yang gue ketahui itu orang yang menjalankan frugal living tuh keuangannya itu sangat termaintain dengan baik. Itu perbedaannya. Mungkin orang hemat belum tentu bisa memaintain keuangannya dengan baik, cukup hemat aja. Tapi kalau orang frugal living, dia secara keuangan lebih ketat lah. frugal living. Gua ngelihat frugal living ini sebagai apa ya? Bisa dibilang way of life, sebuah pilihan hidup di mana lu memilih untuk menjadi atau memenuhi rasa cukup lu aja. Karena kadang rasa cukup itu agak sedikit tricky ya. Buat sebagian orang rasa cukup itu seperti ini, buat sebagian lain seperti ini. Tapi menurut gua frugal living itu adalah memenuhi rasa cukup itu. Kalau ya menurut gue sih cara pandang begitu sih cara pandang yang cukup bagus ya. Jadi menurut gue patut dicontoh. Tapi kita harus menilai diri kita sendiri. Diri kita tersiksa nggak kalau ngejalanin hal yang kayak begitu. Diri kita malah menyiksa teman kita nggak kalau kita menerapkan sistem yang kayak begitu gitu. Itu sih, balik lagi ke diri kita sendiri. Ini menurut gue ya, itu tuh suatu sikap bijak seseorang untuk menghindari hal-hal yang bersifat konsumtif. Cemiu guys, koreksi kalau gue salah. Tapi itu sepengetahuan gue sih frugal living kayak gitu. Ya bisa dikatakan dia irit lah, atau hemat. Frugal living yang gue tahu tuh cara nge-maintain keuangan dan cara hidup hemat gitu. Kalau gue sendiri, gue tuh orangnya gampang berubah-berubah ya. Kadang gue bisa nge-manage keuangan gue secara rapi banget. Dari awal gue dapet income nih, gue catet, terus pengeluaran yang pasti untuk apa aja, pengeluaran yang gak pasti gue kasih segini, terus nabung untuk nabung segini. Tapi di bulan depannya lagi gue malah jor-joran gitu, jadi kayak Nggak konsisten ya? Iya, nggak konsisten gitu. Kayaknya gue tuh susah deh untuk menerapkan yang kayak gitu. Yang pasti untuk saat ini nggak bisa, karena gue karena masih muda kali ya, masih punya hawa-hawa nafsu yang mau beli barang sesuatu gitulah. Kayak setiap gajian tuh, aduh gue pengen beli ini deh kayaknya, mau beli sepatu deh kayaknya, mau beli baju, nongkrong sama temen-temen. Masih ada hawa-hawa kayak gitunya. Masih lapar mata ya? Iya, mungkin untuk saat ini belum bisa, tapi kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Gitu sih. Tentu tidak. itu pertama. Karena gue ngelihat frugal living ini lebih cocok ketika memang kita punya tujuan tertentu sih. Karena kayaknya gue masih belum menemukan tujuan itu, jadi frugal living ini masih belum menjadi opsi gue sih. Tapi gue nggak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari gue menemukan sesuatu yang akhirnya membuat gue harus untuk frugal living, atau gue akhirnya memilih untuk menjadi frugal living gitu. Menurut gue itu bakalan bisa aja terjadi. Karena menurut gue juga kalau misalnya frugal living dimaknai dengan benar gitu ya, itu oke banget sih. Masalahnya adalah orang masih suka salah kaprah antara pelit sama frugal living gitu. Pelit ini orang kadang masih mikir bahwa semua benar-benar harus dipres. Padahal sebenarnya kalau dalam konsep frugal living, yang itu mana harus digarisbawahi bahwa yang sebenarnya dikurangin adalah pos-pos pembelian-pembelian atau pengeluaran-pengeluaran yang kita rasa itu bukan kebutuhan.
gitu sih. Lebih kepada keinginan. Orang kan sekarang masih banyak susah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan kalau di frugal living, orang lebih fokus kepada kebutuhan daripada keinginan. Seperti itu sih paling. Tanpa menerapkan frugal living sebenarnya gue kayaknya juga nggak ada dorongan untuk yang konsumtif gimana gitu ya, karena gue dari dulu tuh kebiasaan gue tanpa sadar ya, mungkin karena dari kecil ya ditanamkan sama ayah bunda, Asik ayah bunda. mama papa ya. Gue nggak tahu gimana, mungkin ini masuknya ke alam bawah sadar gue. Jadi sekarang tuh berapapun penghasilan gue, pengeluaran gue kan tetap sama. Lebih dikit pun juga ya nggak lebih banget. Misalnya pengeluaran gue 1,5 gitu, paling mentok lebihnya itu 4 juta lah. Nah, 4 juta Berarti... ya. Enggak satu, paling 1,7, 1,8 gitu, paling mahal banget itu. Dan itu jarang, dan kebanyakan malah dari hasil perhitungan gue gitu, walaupun gue jarang sebenarnya melakukan perhitungan, tapi beberapa kali gue melakukan perhitungan, setiap bulannya pengeluaran gue justru malah jadi lebih kecil gitu. Kayak Berarti begitu. Bang Aris termasuk yang irit ya? Kayaknya mungkin lebih ke irit, frugal sih enggak ya. Kayaknya kalau frugal juga gue nggak takut. Gue masih ada dorongan-dorongan pengen begini, pengen begitu kadang-kadang. Gue bisa, guys. Gue tuh anaknya transportasi umum banget, anjir. Gue Angker tuh dari, banget nih kayaknya nih, angker iya, gue tuh banget. dari stasiun ke kantor tuh gue bisa jalan kaki loh. Dari stasiun Tebet ke sini tuh gue pernah jalan kaki. Jalan kaki Karena- berapa jauh tuh? Sebenarnya pertimbangan gue adalah kalau gue jalan kaki, gue nya lagi semangat apa enggak, lagi mager apa enggak. Kalau enggak ya gue naik ojek aja. Ojek kan sekitar 11.000 kali mahal. Kalau ojek online, kalau opang 10.000 bisa lah kalau ditawar-tawar. Ya pinter-pinter lu nya aja nawar. Tapi kalau lu pengen ngirit banget, tapi lagi gak pengen jalan juga, naik angkot 4.000. Tapi kalau lagi pengen jalan ya udah jalan kaki. Gitu sih. Tapi gue nggak bisa irit kalau soal kopi guys. Gue kayak selalu minum kopi deh, selalu beli kopi tiap hari. Nggak, secara keseluruhan mungkin nggak bisa, tapi pada beberapa aspek bisa. Kayak jajan, terus makan di luar, atau beli makan online, atau beli makan di luar, itu bisa diminimalisir dengan membawa bekal guys. Terus transportasi umum, gue juga pakai transportasi umum, jadi nggak melulu naik motor gitu, atau harus banget bawa kendaraan pribadi, itu enggak. So-so lah ya, gue nggak bisa bilang ini relevan atau enggak, tergantung orangnya masing-masing. Tapi gue yakin kayaknya Gen Z sekarang, dia bakal melakukan frugal living kalau misalkan dia punya tujuan. Contoh, kayak misalkan dia pengen beli iPhone baru, pasti dia ngirit-ngirit uang jajannya, nabung untuk beli handphone yang dia mau. Tapi kalau lagi enggak, gue rasa ya udah, dia beraktivitas atau dia beli sesuatu, dia nggak mikir-mikir. Jadi gue nggak tahu ya bisa apa enggak, tergantung orangnya Alex. Sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Mereka keadaannya mereka seperti apa. Mereka mengharuskan frugal living atau enggak. Itu sih tergantung keadaan orang. Kan keadaan orang beda-beda ya. Relevan sih menurut gue, karena ya segala produksi ada di sini ya, menggoda kita untuk memiliki, kalau kata Iwan Fals. Jadi tanpa sadar kita tadinya nggak punya dorongan untuk konsumtif, tapi karena ada barang yang ditujukan untuk, ada produk yang ditujukan untuk kita beli, akhirnya kita pengen beli gitu. Sebenarnya itulah komodifikasi ya istilahnya. Jadi frugal living itu bisa jadi strategi baru gitu buat orang-orang supaya bisa survive, bisa menggapai apa yang dia pengen gitu dengan menabung, dengan mengumpulkan uang. Walaupun sebenarnya kadang-kadang sempit banget gitu ya, penghasilannya segini, dia harus nyisihin segini segala macam. Tapi frugal living cukup challenging sih kalau menurut gue. Menurut gue relevan banget sekarang karena kita tahu lah bahan-bahan mahal, terus harga-harga yang lain juga pada naik. Malah menurut gue momen yang sangat pas untuk frugal living ini sebenarnya adalah teguran juga buat gue gitu ya. Momen yang pas untuk kita mulai melakukan frugal living itu adalah sekarang. Momennya pas banget. Kita lagi ada di dalam keadaan terdesak di mana semua tuh serba terbatas, yang mana kita harus putar otak lagi nih gimana caranya kita tetap bisa hidup untuk hari ini sampai seterusnya gitu. Gitu sih paling. Ya tergantung
setiap personnya. Ada beberapa orang yang dia dituntut harus frugal living, tapi ada juga yang memang itu pilihannya dia untuk frugal living. Terus juga tergantung sama kebutuhan. Kalau misalkan kalian termasuk gue ada kebutuhan, mungkin gue akan menerapkan frugal living itu. Tapi kalau enggak, saya boros. Menurut gua relevan banget. Zaman sekarang ini tuh kayak Gen Z gitu tuh, mereka tuh pada, yang gue lihat ya, pada boros lah untuk manage keuangannya sendiri. Menurut gua sangat-sangat bagus dan sangat-sangat relevan kalau dijalanin di zaman sekarang ini. Itu sangat-sangat membantu keuangan lu, ngebantu masa depan lu, nanti lu punya tabungan gitu. Tapi ya balik lagi sama jawaban gue yang pertama, yang Apa penting tuh? jangan sampai menyakiti atau menyiksa diri lu sendiri atau bahkan mengganggu orang lain. Jangan mentang-mentang lu mau hemat, tapi ketika lu lagi ngumpul sama temen-temen, lu malah nyusahin yang lain, bikin gak enak suasana yang lain. Jangan sampai begitu. Gitu sih menurut gua.